Assalamualaikum anak-anak kelas 5. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi bersama saya, Izahrotul Ula Wardarahmah, NIM 17140056, mahasiswi PGMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada pembelajaran ketiga. Tema 1, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem. Nah, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Bangun Pemudi-Pemuda untuk menunjukkan rasa nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ide pokok pada teks non-fiksi, letak dan luas wilayah Indonesia, menggambar peta, dan menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda. Anak-anak, ada yang masih ingat apa itu teks non-fiksi? Betul sekali, teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan. Maksud dari berdasarkan kenyataan adalah suatu itu benar-benar terjadi dan bersifat nyata. Pada teks non-fiksi pasti terdapat adanya pokok pikiran atau gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokok. Nah, ada yang masih ingat apa itu ide pokok? Ya, ide pokok adalah ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Di mana letaknya ide pokok itu? Ada yang masih ingat di mana? Betul sekali, ide pokok terletak pada kalimat utama pada tiap paragraf. Jadi pada tiap paragraf pasti memiliki kalimat utama. Apa sih itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi inti dari sebuah paragraf. Jadi, kalimat utama itu pokok bahasan yang akan kita ceritakan dari sebuah paragraf. Selanjutnya tentang unsur paragraf. Unsur paragraf terbagi menjadi dua, yakni kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama itu memuat inti dari sebuah paragraf. Jadi pada kalimat utama kita akan menemukan pokok bahasan dalam tiap paragraf. Selanjutnya kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Perhatikan contoh berikut. Anak-anak, dalam contoh berikut terdapat beberapa paragraf. Dalam paragraf tersebut terdapat kalimat yang berwarna merah dan kalimat yang berwarna biru. Kalimat yang berwarna merah menandakan kalimat utama, sedangkan kalimat yang berwarna biru menandakan kalimat penjelas. Nah, setelah kita belajar tentang ide pokok dari sebuah teks non-fiksi, sekarang buka atlas kalian masing-masing, cermati peta tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tahukah kalian bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah ruah, baik di darat maupun di perairan. Di antara sumber daya alam tersebut adalah kita dianugerahi tanah yang subur sehingga sangat bagus untuk kegiatan pertanian. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk melestarikan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, tidak merusak lingkungan, dan mempelajari geografisnya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terkenal sebagai negara maritim, dengan 2/3 total keseluruhan luasnya berupa perairan. Indonesia memiliki luas daratan 1.922.530 km persegi dan luas perairannya 3.275.483 km persegi. Secara astronomi, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sedangkan secara geografis terletak antara 2 benua dan 2 samudra, yakni benua Asia dan Australia, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan batas-batas wilayah Indonesia dengan kawasan wilayah negara atau laut lainnya yakni sebagai berikut. Sebelah utara yakni berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Selatan. Sedangkan sebelah selatan, Timur Leste, benua Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebuah peta dikatakan sempurna jika terdapat komponennya. Komponen dalam peta dibuat untuk mempermudah pembaca dalam melihat peta. Adapun komponennya adalah sebagai berikut. Yang pertama, skala peta. Skala peta dibedakan menjadi 2, yakni skala angka dan skala garis. Skala angka menggunakan perbandingan lambang bilangan angka, sedangkan garis digambar menggunakan garis. Yang kedua yakni garis tepi. Garis tepi adalah garis di sekeliling peta sebagai pembatas peta. Yang ketiga, judul peta. Judul peta menggambarkan isi peta. Judul diletakkan di tengah atas dengan huruf kapital. Yang keempat adalah inset. Inset adalah peta sisipan untuk menunjukkan letak peta yang digambar dengan wilayah di sekelilingnya yang lebih luas. Yang kelima yakni garis astronomis. Garis astronomis adalah garis hayal di atas permukaan bumi yang terdiri atas garis bujur dan garis lintang. Yang keenam yakni arah mata angin. Petunjuk arah mata angin peta selalu menghadap ke atas, yaitu arah utara. Yang ketujuh yakni simbol. Simbol adalah lambang suatu objek pada peta. Dan yang terakhir adalah legenda. Legenda adalah keterangan arti dari simbol. Menggambar peta dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yakni dengan menjiplak. Yang kedua dengan membuat kotak-kotak. Dan yang ketiga dengan menggunakan pantograf. Nah, setelah kita belajar bersama mengenai peta, ada yang tahu tanggal 28 Oktober itu peringatan hari apa? Betul sekali, tanggal 28 Oktober itu adalah peringatan Hari Sumpah Pemuda. Untuk mengetahui peristiwa dari Sumpah Pemuda, simak terus penjelasan dari Bu Guru. Tanggal 28 Oktober itu adalah hari dibacakannya Ikrar Sumpah Pemuda yang berisi cita-cita bangsa Indonesia akan adanya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Sejarahnya begini anak-anak, muncul dari gagasan organisasi-organisasi pemuda dari seluruh Indonesia yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu, diadakannya Kongres Pemuda pada tanggal 27–28 Oktober 1928 yang melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda.
Kongres tersebut diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito dan R.M. Djoko Marsaid sebagai wakil ketua. Nah, sekarang ayo kita bersama-sama mengucapkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu ciptaan W.R. Supratman ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di kalangan pemuda. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Nah, setelah kita belajar bersama-sama mulai awal sampai akhir, apa saja yang telah kita pelajari? Pertama, mengenal letak dan luas wilayah Indonesia. Yang kedua, menggambar peta. Dan yang ketiga, menjelaskan peristiwa dari Sumpah Pemuda. Kegiatan selanjutnya, kalian bersama teman sebangku membuat poster dengan tema manfaat nilai persatuan dan kesatuan dari peristiwa Sumpah Pemuda. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pembelajaran hari ini, semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.